Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Afrian dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Angkatan 25. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengapian konvensional dan juga elektrik. Nah, apa itu sistem pengapian? Nah, sistem pengapian adalah rangkaian komponen pada mesin bensin yang bertugas menciptakan percikan bunga api di busi pada waktu yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga mesin bisa menyala dan menghasilkan tenaga. Jadi, sistem pengapian itu adalah rangkaian komponen yang tugasnya itu menciptakan percikan api. Ya, percikan api itu diciptakan dari aliran kelistrikan tadi yang menghasilkan percikan di busi dan itu waktu yang tepat untuk melakukan pembakaran di ruang bakar. Nah, sistem pengapian konvensional. Nah, sistem pengapian itu ada dua, yaitu konvensional dan elektrik. Saya bahas yang konvensional terlebih dahulu. Nah, pengapian konvensional adalah sistem pengapian mekanis sederhana pada kendaraan bensin yang masih menggunakan kontak pemutus atau platina untuk memutus dan menghubungkan arus listrik sehingga menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Nah, jadi kalau di konvensional itu masih menggunakan platina untuk melakukan pembakaran yang tepat gitu, waktu pembakaran yang tepat. Jadi di konvensional ini masih menggunakan platina untuk waktu pembakaran yang tepat. Nah, di sini ada komponen utama. Saya menyebutkan hanya komponen yang menurut saya penting saja. Yang pertama adalah baterai. Baterai di sini adalah menyediakan arus listrik bertegangan rendah sebagai sumber energi awal untuk sistem pengapian. Kemudian koil. Nah, koil ini bertugas untuk mengubah tekanan yang rendah tadi menjadi tekanan yang tinggi untuk menghasilkan percikan api di busi tadi. Nah, platina ini atau breaker point ini berfungsi sebagai saklar mekanis yang membuka dan menutup arus primer koil. Kemudian distributor mengatur distribusi arus listrik bertegangan tinggi dari koil menuju busi sesuai urutan pengapian silinder tadi. Nah, ini arusnya atau diagram wiringnya. Dimulai dari baterai, kemudian arus dari baterai tadi ke kunci kontak. Nah, kunci kontak ini bila di-on-kan akan masuk ke ignition coil atau coil tadi. Nah, di sini akan diubah tegangannya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian masuk ke platina. Nah, platina ini adalah pemutus dan juga penyambung dari arus listrik tadi. Nah, setelah dinaikkan tegangannya setelah dinaikkan tekanan dari koil tadi menjadi tekanan tinggi, itu masuk ke rotor. Nah, di rotor ini itu kembali lagi di sini. Bentar. Nah, di rotor ini berfungsi untuk mengatur waktu pengapian yang tepat. Misal yang terjadi usaha di bagian silinder 1, nah si rotor ini akan mengarahkan arus tadi ke busi 1. Begitu juga seterusnya. Oke, masuk ke sistem pengapian elektrik. Nah, sistem pengapian elektrik kendaraan yang menggunakan komponen elektrik seperti sensor dan ECU untuk mengatur waktu pengapian secara presisi. Nah, sistem ini menggantikan mekanisme konvensional yang berbasis platina dan distributor sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efektif dan emisi gas buang yang lebih rendah. Jadi ketika yang tadi konvensional itu masih menggunakan platina dan distributor, nah di elektrik ini sudah berganti ke sensor-sensor dan juga ECU. Jadi tugas dari platina dan
distributor ini digantikan oleh si ECU ini, dan juga bantuan dari sensor-sensor. Nah, komponen utama sistem pengapian elektronik. Nah, di sini saya menyebutkan yang utama saja. Pertama adalah sensor CKP dan CMP. Nah, sensor CKP ini adalah sensor yang berada di crankshaft. Nah, tugasnya itu mendeteksi putaran dari crank tersebut. Dan juga CMP itu sensor camshaft. Tugasnya sama seperti CKP tadi. Kalau CMP ini di camshaft. Nah, kemudian ada ECU itu sendiri. ECU adalah otak dari sistem pengapian elektronik. Nah, tugasnya ECU mengolah data dari sensor tadi. Jadi sensor ini mengirimkan data ke ECU, kemudian diolah untuk mengatur waktu pengapian secara digital. Jadi sensor ini memberikan data yang didapat dari putaran poros engkol tadi, itu dikirim ke ECU. Nah, kemudian di ECU diolah lagi datanya supaya untuk bisa mengatur waktu pengapian. Nah, kemudian igniter atau transistor ini berperan sebagai saklar elektronik untuk menggantikan platina. Nah, koil ini tetap ada pada sistem pengapian elektronik. Nah, di sini tugasnya sama tadi, mengubah arus tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Nah, ini alurnya. Jadi alurnya itu berawal dari baterai, kemudian ke kunci kontak sama, kemudian masuk ke ECU. Nah, di ECU ini diolah tadi datanya. Nah, ini apa namanya? Arus listrik dari baterai itu masuk ke ECU. Nah, ECU itu mengolah datanya itu dapat dari sensor-sensor tadi. Dari sensor tadi mengirimkan data putaran power single dan camshaft tadi masuk ke ECU, kemudian diolah. Nah, kemudian masuk ke coil. Di coil ini ditingkatkan tegangannya menjadi tegangan tinggi dan langsung disalurkan ke busi. Nah, ini J4 dan J5 ini keterangannya ada di sini, ada arus dari kunci kontak dari speedo ke J5-nya, terus rem saklar depan, rem saklar belakang. Nah, ini J5 ini langsung ke coil. Ada yang ke flasher juga. Jadi seperti itu. Jadi di sistem pengapian elektronik ini tidak menggunakan platina dan distributor, tetapi menggunakan ECU tadi sebagai pengganti untuk mengarahkan ataupun memberikan waktu pengapian yang tepat tadi, diganti oleh ECU. Nah, kemudian perbandingan dari berbagai aspek, dari aspek efisiensi bahan bakar, kemudian kendali sistem, biaya perawatan, dan dampak terhadap performa mesin. Nah, yang pertama itu efisiensi bahan bakar dari mesin konvensional dan elektronik itu mungkin yang elektronik lebih unggul karena yaitu tadi dikendalikan oleh ECU tadi, sehingga akan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan juga akan hemat tadi. Kalau di konvensional mungkin kurang presisi karena pembakarannya tidak terlalu sempurna, sehingga konsumsi bahan bakar akan lebih banyak dibandingkan yang elektronik. Nah, kemudian masuk ke aspek kendali sistem. Nah, di kendali sistem ini mungkin dari elektronik juga yang lebih unggul. Soalnya kalau di konvensional itu rentan keausan pada platina dan distributor. Jadi soalnya kalau di konvensional tadi masih menggunakan platina dan juga distributor. Nah, platina dan juga distributor ini masih rentan terhadap keausan. Beda dengan elektronik. Elektronik sudah menggunakan ECU tadi yang lebih minim lah komponen mekanisnya, lebih andal dibanding dari sistem konvensional sendiri. Nah, dan juga kalau elektronik ini mungkin lebih tahan lama ya. Oke, masuk ke biaya dan perawatan. Jelas kalau biaya dan perawatan yang lebih murah itu di konvensional karena perawatannya itu lebih sederhana dan
komponennya itu mudah diganti dan juga mudah didapat. Nah, kalau di elektronik ini biayanya lebih tinggi karena membutuhkan alat khusus yang mungkin tidak semua bengkel itu mempunyainya. Jadi otomatis biaya itu akan lebih tinggi dan juga mungkin akan sedikit lebih kompleks lagi. Namun si elektronik ini mungkin akan lebih jarang rusak ataupun minim kerusakan. Kemudian aspek terhadap performa mesin ini itu lebih ke, kalau konvensional kurang stabil pada putaran tinggi, respon mesin lebih lambat. Kemudian di elektronik lebih responsif, performa stabil pada berbagai kondisi, dan emisi bahan bakar itu rendah. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.